Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan kupas tuntas sebuah kisah yang luar biasa, yaitu tentang Kentrung, sang juru cerita terakhir dari Lamongan. Coba deh Anda bayangin, gimana caranya sebuah pertunjukan yang mungkin cuma berlangsung beberapa jam, bisa jadi semacam arsip hidup buat sebuah masyarakat. Nah, ini dia misteri yang akan kita coba pecahkan bersama. Untuk membedah ini, panduan kita adalah sebuah kajian antropologi sastra dari tahun 2018. Penelitian ini benar-benar mengupas tuntas pertunjukan Kentrong. Jadi yuk, kita lihat apa saja sih temuan menariknya. Jadi, Kentrung itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak peti harta karun budaya. Di dalamnya itu isinya bukan cuma hiburan, tapi ada juga sejarah, kepercayaan, dan cara hidup masyarakat Lamongan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, untuk benar-benar paham soal kentrong, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Karena seni ini tuh gak muncul gitu aja, tapi punya akar sejarah dan spiritual yang dalam banget. Sejarah inilah yang membentuk Kentrung. Dulu di abad ke-14 dan 15, para wali Songo, khususnya Sunan Derajat di Lamongan, sadar betul kalau mau ajarannya diterima, ya harus pakai cara yang masuk ke masyarakat. Dan cara yang paling ampuh saat itu, ya lewat seni. Nah, ini dia strategi yang jenius di balik lahirnya Kentrung. Bukan dengan paksaan, tapi justru lewat pendekatan budaya. Sunan Derajat pakai musik dan cerita buat menyelipkan pesan-pesan moral dan keagamaan. Sebuah metode yang, ya jelas, kena banget di hati masyarakat Jawa waktu itu. Dan ini salah satu pesan utamanya yang tertanam di dalam tradisi Kentrung. Kutipan ini jadi inti ajarannya, yang menunjukkan gimana Kentrung juga berfungsi sebagai pengingat nilai-nilai spiritual yang diwariskan. Kalau tadi kita ibaratkan Kentrung itu peti harta karun, nah sekarang saatnya kita buka peti itu. Mari kita lihat, ada kepercayaan, mitos, sama aturan-aturan tak tertulis apa saja sih yang tersimpan di dalamnya? Di dalam cerita Kentrung, kita bisa menemukan kisah asal-usul lingkungan sekitar mereka. Misalnya, pemandian Brumbung yang konon tercipta dari ludah para wali, atau Telaga Ngasinan yang jadi bukti kekuatan ucapan suci. Ini bukan sekedar dongeng loh, mitos-mitos ini membuat tempat tinggal mereka jadi terasa hidup dan penuh makna. Selain soal mitos tempat, Kentrung juga menyimpan aturan-aturan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Apa sih yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakukan? Nah, ini yang namanya Gogon Tuhon atau pantangan suci. Ini bukan sekedar tahayul, tapi aturan sosial yang mengikat kuat. Contohnya, larangan makan ikan lele karena sumpah leluhur, atau tabu pernikahan antara pria Lamongan dan wanita Kediri. Inilah hukum tak tertulis yang membentuk interaksi sosial mereka. Dan ternyata isinya lebih dari sekedar mitos dan tabu. Pertunjukan ini juga berfungsi sebagai cetak biru kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari cara menikah sampai cara bekerja. Disinilah kita menemukan sesuatu yang unik banget. Kalau di budaya lain di Indonesia, kebanyakan pihak pria yang melamar, di Lamongan justru sebaliknya, pihak perempuan yang melamar. Tradisi ini, menurut cerita Kentrung, akarnya dari sebuah sumpah kuno. Bahkan makanan yang dibawa saat lamaran pun penuh dengan makna simbolis. Coba lihat betapa luasnya informasi yang ada di dalam Kentrung. Dari cara bertani, teknologi sehari-hari, sampai cara mereka merayakan sesuatu. Semuanya direkam dan diwariskan lewat pertunjukan ini. Benar-benar seperti ensiklopedia hidup. Tapi, disinilah cerita kita sampai pada bagian yang cukup mengkhawatirkan. Harta karun budaya yang luar biasa ini ternyata berada di ambang kepunahan. Kalau Kentrung ini kita ibaratkan sebuah perpustakaan budaya, pertanyaannya, siapa pustakawannya? Siapa yang memegang kunci dari semua pengetahuan ini? Jawabannya hanya satu. Ya, cuma satu orang dalang atau empu pencerita dari tradisi Kentrung Sunan Derajat yang masih tersisa. Namanya adalah Haji Ahmad Khusairi. Di usianya yang ke-56, beliau adalah benteng terakhir dari tradisi ini. Dan yang lebih bikin prihatin lagi, beliau belum punya murid untuk melanjutkan warisan yang sangat berharga ini. Kenapa ini bisa terjadi? Di era globalisasi seperti sekarang, banyak generasi muda yang menganggap budaya mereka sendiri itu sudah usang. Terjadi pergeseran nilai yang membuat tradisi lisan seperti Kentrung jadi semakin terpinggirkan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat penting. Ketika nanti Pak Khusairi sudah tidak bisa bercerita lagi, bukan cuma pertunjukannya yang hilang. Mitos,
Aturan sosial, sejarah, seluruh cetak biru kehidupan masyarakat Lamongan bisa ikut membisu selamanya. Ini jadi pengingat buat kita semua, betapa rapuhnya sebuah warisan budaya lisan.